Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita memperbanyak puji dan syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini merupakan hari perdana. Hari pertama kita bertemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, setelah berpisah kita dengan bulan suci Ramadan tahun yang lalu 1441 Hijriah, Allah masih memberikan umur panjang pada kita sehingga kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Demikian juga selawat dan salam senantiasa kita bermohon pada Allah, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, calon penghuni surga, apalagi berada di taman surga yaitu Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, pertemuan pertama ini mungkin sedikit berbeda dengan biasanya, tetapi jauh berbeda dikala pertemuan Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu itu hanya satu jalur saja, jalur online, jalur virtual. Kali ini sudah digabung offline, ya, jalur tatap muka. Jadi dua-dua bisa kita gunakan. Mudah-mudahan dengan beransur-ansur akan berakhir virus corona, pandemi 19, kita akan lebih mudah lagi memanfaatkan waktu-waktu untuk kita isi waktu tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang menjadi bahagian ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ibadah kita sangat sedikit. Waktu yang berjalan sangat cepat. Jadi kalau ada waktu-waktu yang tidak bisa kita manfaatkan untuk menjadi aktivitas ibadah, itu rasanya sangat rugi. Tidak cukup lagi waktu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memulai aktivitas kita di Raudhatul Jannah, khususnya dalam bulan suci Ramadan, edisi bulan suci Ramadan. Pertemuan perdana ini, pertemuan pertama ini kepada kami dipercayakan untuk memberikan materi pertama, dan juga kami sebagai pembina yayasan ya sambil bersilaturahim dengan ibu-ibu, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari pertama ini. InsyaAllah nanti akan terus lancar sampai selesainya bulan suci Ramadan. Dengan materi hari ini adalah ibadah puasa mensucikan hati. Ibadah puasa mensucikan hati. Sebuah materi, sebuah judul yang sangat menarik kalau betul-betul kita perhatikan. Mungkin sambil timbul tanda tanya,
Apakah ibadah-ibadah lain tidak mensucikan hati? Apakah hanya ibadah puasa saja mensucikan hati? Ya, jadi mari kita lihat. Walaupun dalam waktu yang sangat terbatas, karena tadi dibagi 3, ya, Bu Zubaidah, bagi 3 sesi. Pertama penyampaian, yang kedua ada pertanyaan-pertanyaan, tanya jawab, dan yang ketiga nanti ada semacam pertanyaan dari kami, dari pemateri. Ya, jadi nggak apa-apa kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan sehemat-hematnya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, diri kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Unsur jasmani tubuh kita ini dan unsur rohani. Jasmani artinya tubuh, bukan nama orang. Jangan pula nanti ada orang berikan nama, anak pertama jasmani, anak kedua rohani. Kalau kebetulan diberikan nama seperti itu memang dasarnya adalah penunjukan kepada tubuh kita ini ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani, ada tubuh kasar dan ada tubuh halus. Kalau tubuh kasar di sini sekarang di Raudhatul Jannah, tapi tubuh halus kita bisa melihat ke rumah. Ibu sekarang bisa melihat ke rumah, bisa melihat ke luar negeri. Siapa itu? Hati. Hati tidak ada pembatas dia, tembus. Nah ini, maka oleh karena demikian agama dalam hal ini tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar firman-firman Allah dalam pelaksanaan ibadah pun memenuhi 2 kebutuhan ini, memenuhi untuk tubuh jasmani dan memenuhi untuk tubuh rohani. Kenapa kami berikan judulnya puasa sebagai mensucikan hati? Dapat kita lihat salah satu contohnya untuk mensucikan hati daripada sifat riya. Mensucikan hati dari sifat riya. Ibadah puasa ini tidak mudah kena riya dia. Maka diberikan nama ibadah puasa ini namanya ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau di antara ibu-ibu sekarang mungkin ada yang tidak bisa berpuasa, sedang dalam keadaan tidak suci, kami tidak tahu. Ataupun sedang berpuasa semua pun kami tidak tahu. Walaupun terikat dengan waktu sedang wajib berpuasa. Diberikan nama dengan namanya ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Ini salah satu bukti bahwa ibadah puasa itu mensucikan hati, karena riya itu di hati. Dan riya itu menghapuskan segala amal kebaikan kita, riya. Nanti dikala kita diperiksa amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak, Allah berfirman, kamu ibadah bukan untukku, kamu ibadah untuk orang lain. Jadi tersandar hati kita kepada seseorang. Ibu kan bisa merasakan bagaimana penyakit riya itu. Ya, penyakit riya itu pokoknya ada saja. Kalau misalnya tidak dilihat orang, rasanya tidak puas kita, tidak enak. Malah dalam tauhid disebut juga riya itu termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini yang pertama dulu. Ini yang pertama, bahwa ibadah puasa mensucikan hati daripada penyakit riya yang ada di hati itu. Cara menghilangkan penyakit hati ini, penyakit riya, itu yang pertama dengan puasa, yang kedua dengan salat malam, salat tahajud. Itu akan bisa hilang penyakit riya.
Kecuali kita cerita sendiri waktu paginya, kita cerita sendiri waktu siangnya. Orang nggak bertanya. Nah, kadang-kadang kita nampak ngantuk-ngantuk itu. Kita pancing-pancing kepada orang lain supaya ditanya kenapa ngantuk. Untuk bisa kita jawab apa nggak ngantuk tadi malam salat tahajud. Udah ria. Ataupun orang berpuasa sepertinya lemas sekali, dipancing-pancing supaya orang bertanya kenapa lemas sekali. Apa enggak lemas? Enggak sempat makan sahur dari malam. Maka lemas berpuasa hari ini, ria lagi. Dan itu sudah terlatih kalau biasa kita puasa sunat. Puasa sunat di tengah-tengah orang tidak berpuasa, kita enggak peduli dengan orang tidak puasa. Kita mampu. Dan bahkan lebih berat puasa sunat. Walaupun hukumnya sunat. Daripada puasa ramai-ramai seperti ini. Satu saja bisa kita hilangkan penyakit hati yang namanya ria ini. Kita akan betul-betul terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya, kalau kita rasakan memang dua ibadah ini ya, itu bisa kita menghilangkan penyakit ria, puasa dan salat tahajud. Malam-malam siapa yang lihat kita salat di rumah? Siapa yang lihat kita baca Al-Quran di rumah? Oh, kalau begitu apakah nggak boleh pergi ramai-ramai seperti ini untuk pengajian takut ria? Ini perlu syiar ini. Syiar bukan ria. Syiar. Salat jamaah syiar. Pengajian syiar. Ya, jadi bisa kita bedakan. Oh, kalau begitu nggak usah keluar rumah lah takut ria nanti. Itu bisa kita pilah-pilah lah. Kemudian ibadah lain yang agak mudah kena ria, ibadah haji. Itu mudah kena ria. Karena enggak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Apalagi kampung kita di sini. Walaupun sudah 2 tahun ini sudah tersendat juga ibadah haji. Ya. Dengan adanya wabah. Itu bisa juga. Maka itu satu latihan juga untuk kita supaya tertuju hati kita hanya pada Allah. Maka ada kalimat di situ untuk menghilangkan ria apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lafaz untuk menghilangkan ria, lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ibu-ibu yang sudah melaksanakan terbayang kembali itu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Sekutu itu termasuk orang-orang adapun ya manusia ataupun yang lain-lain yang bisa mempengaruhi tertujunya hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Kemudian penyakit yang lain yang bisa disucikan dengan puasa ya, termasuk penyakit marah. Marah itu penyakit. Amarah. Ya, itu penyakit. Mana buktinya? Dalam arti sebuah hadis Nabi, kalau kamu sedang berpuasa, ada orang yang marah-marah kepadamu. Marah-marah. Kalau marah-marah orang kepada kita, kan kita juga kalau membalasnya marah-marah juga. Supaya imbang. Supaya kita nggak kalah. Tapi hadis Nabi menuntun kita. Saya sedang berpuasa. Luar biasa. Saya sedang berpuasa. 3 kali disuruh. Kalau kita dipancing barangkali marah-marah, maaf Bu, maaf Pak, saya sedang berpuasa. Tingkat kesabarannya itu sampai 3 kali. Kalau 3 kali juga dia masih menuju ke kita ataupun juga masih membuat kita jadi marah, disuruh menghindar. Nggak usah kita jawab, ini sedang saya berpuasa, nanti tunggu saja habis puasa. Nggak boleh begitu, itu dendam namanya. Ada juga walaupun habis seluruh, ya, ini sedang berpuasa ini, tunggu saja nanti habis puasa. Di mana kamu tunggu? Nggak boleh, itu preman. Dan ada sifat dendam, nggak boleh. Dan itu semua membersihkan hati, mensucikan hati, jalan menuju dikala kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh husnul khatimah. Akan memperoleh husnul khatimah, Bu. Kalau tidak tersangkut di situ.
Makanya kan sebelum masuk bulan suci Ramadan, pertama sekali juga mensucikan hati, membersihkan hati. Ya, dari dosa-dosa hablum minallah, dosa-dosa dengan manusia hablum minan nas. Tidak ada yang putus silaturahim. Kita sedang menuju bulan suci dengan hati yang suci, akan memperoleh hasil yang suci, akan kembali pada Allah yang Maha Suci. Kadang-kadang lama tersendat-sendat begitu, tertahan waktu menghadapi sakratul maut, ada sesuatu di hatinya yang belum selesai barangkali. Maka kita selesaikan terus, tiap hari kita selesaikan. Tiap waktu salat kita selesaikan. Maka Nabi mengibaratkan dalam rangka mensucikan diri, walaupun itu salat lebih luas lagi. Kalau salat mensucikan badan dan mensucikan hati. Tapi kalau puasa ia harus suci kalau ibu-ibu. Kalau sedang tidak suci nggak boleh puasa. Tetapi kan tidak disuruh mengambil wudhu. Kalau mau tadi mulai puasa harus mengambil wudhu, nggak enak perut, batal lagi wudhu, batal puasa. Kalau salat ya wajib bebas daripada hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalau puasa, khusus bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan, itu tidak diwajibkan puasa. Apa Nabi mengibaratkan untuk dalam rangka mensucikan badan dan hati? Kalau salat itu, Nabi mengibaratkan salat itu bagaikan ada sebuah anak sungai yang mengalir di depan rumah kita. Anak sungai yang mengalir, airnya bersih sekali. Airnya bersih sekali. Mungkin terbayang ibu-ibu dari Semalang terbayang air bersihnya itu air Bateli. Di depan rumah ada seperti sungai kecil gitu. Ya, cuma kadang-kadang kalau di sini berada kita di bagian ujung, sementara air dari atas turun kemari, itu kadang-kadang dapat kiriman juga. Ada kiriman bawaan sesuatu yang enggak bagus. Kita tunggu lewat dulu. Kalau air mengalir kan suci dia. Walaupun ada kiriman yang enggak bagus, kita lihat mengampung-ampung dia tu, enggak apa, lewatkan dulu. Kalau kamu mandi di anak sungai yang ada di depan rumahmu 5 kali sehari semalam, apakah masih ada tinggal kotoran di badanmu? Begitu Nabi mengibaratkan. Apakah masih ada tinggal kotoran di badanmu? Jawabannya tidak mungkin ada tinggal kotoran, kecuali mandi yang enggak bagus. Tinggal. Seperti mandi anak-anak. Banyak dia buang air tapi enggak bersih. Banyak waktu kita habiskan untuk ibadat tapi enggak khusyuk. Itu enggak bersih hati. Dan tidak bersih badan dikala berwudu enggak benar. Enggak bersih badan. Padahal kalau bersih badan dalam berwudu, bersih badan waktu mandi, kita jadi sehat. Bersih waktu kita berwudu, akan terhindar daripada penyakit corona. Masuk air ke hidung, masuk air ke mulut, basuh muka semua anggota tubuh, semua anggota wudu, ya, menjadi suci, sehat kita. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Artinya mensucikan apa tadi? Mensucikan, bukan yang kedua. Amarah, ya, mensucikan amarah. Ada hadis itu, boleh nanti. Karena amarah itu penyakit. Cuman siapa kita yang tidak marah, ya, marah. Tapi dalam hidup Rasulullah kita lihat beliau enggak pernah marah. Tapi bukan pengecut, ya. Ini kalau kita hubungkan dengan surat Ali Imran 133, tanda orang takwa dari hasil ibadah puasa, tanda orang takwa itu salah satunya wal kaziminal ghaiza, orang sanggup menahan marah. Itu di ayat Ali Imran 133 kalau enggak salah. Wal kaziminal ghaiza, orang yang sanggup menahan marah itu tanda orang takwa. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan orang, tidak dendam. Ini sebenarnya kalau belajar ilmu, belajar membersihkan hati bertahun-tahun, bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun baru bersih dia. Kalau enggak bersih. Kalau kita kaji itu sudah ada niat baik, ada rencana baik supaya hati kita betul-betul bersih, ya, lama nih.
Maka saya tertarik dengan materi ini, dengan judul ini. Karena nanti Allah akan melihat kita, hati kita. Nanti boleh ibu lihat, cari dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat suatu ketika tidak berguna harta dan anak. Harta dan anak akan senantiasa di hati. Tapi itu enggak berguna. La yanfa'u malun wala banun. Tidak berguna harta dan anak. Kenapa disebut harta dan anak? Harta dan anak itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Siang malam cari apa? Harta. Sangat dicintainya. Kadang-kadang tinggal ibadah, tinggal perintah Allah. Dan anak. Tapi tidak berguna itu. Tidak berguna. Menjelang kita menghadapi sakratul maut saja, nggak ada guna lagi. Kita sendiri. Walaupun dia ada di samping kita, di kepala kita, bagian kaki kita. Ya, harta juga seperti itu. Anak juga seperti itu. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang salim. Hati yang bersih. Salim itu hati yang bersih. Hati yang tidak ada dosa. Hati yang tidak ada penyakit. Ya, hati yang bersih. Salim itu luar biasa. Luas sekali maknanya. Jadi ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itu yang kedua, penyakit hati tadi. Pertama ria, yang kedua amarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, nafsu amarah itu akan mengarahkan manusia kepada kepada yang buruk-buruk, pada yang jahat-jahat, pada dosa-dosa. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapat bimbingan Allah. Itu surah apa? Surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. Kemudian berikutnya, mana kita lagi melihat penyakit hati yang bisa dibersihkan dengan puasa. Yang ketiga, penyakit takabur. Tekabu. Ya, ego. Itu sangat besar amarah Allah kalau kita takabur dengan semua yang ada pada diri kita. Apakah takabur dengan ilmu, merasa hebat dengan ilmu, merasa hebat dengan harta, merasa hebat dengan bermacam-macam yang lain. Ya, takabur. Mana buktinya? Akan hilang rasa keangkuhan kita dikala kita menjalankan ibadah puasa. Tidak ada artinya kita ada harta, ada uang, ya, tetapi justru kita tidak boleh kita nikmatinya, ya, tidak boleh kita nikmatinya pada saat-saat Allah melarang tidak boleh makan, nggak boleh minum. Samalah waktu itu dengan orang miskin. Nah, yang orang miskin sudah biasa ada makan pagi, nggak ada makan siang, nggak ada makan malam. Jadi sama derajat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada milik kita, ada harta, semua ada di rumah, tapi kita tidak boleh makan. Nah, jadi kita tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga akan bisa hilang dengan ibadah puasa. Nah, jadi kehebatan kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama dengan orang-orang yang tidak punya. Nah, ini juga akan menjadi salah satu hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Kita merasakan bagaimana susahnya orang-orang miskin, bagaimana susahnya orang fakir, bagaimana susahnya orang yang tidak punya pendapatan yang tetap. Nah, maka kontribusi kita kepada orang-orang yang dikala kita lihat orang-orang itu susah, mungkin sambil kita naik kendaraan, sambil dengan keluarga kita melihat orang-orang yang hidup susah, mungkin dia mencari susah lah, mungkin dia kutip-kutip, kumpul-kumpul botol-botol aqua misalnya, ya, kotor. Di situ kita bisa berbuat baik. Walaupun kita tidak perlu berhenti dalam perjalanan. Kita berdoa, ya Allah, berilah kemudahan kepada hambamu itu. Nah, itu bentuk kita rasakan. Itu ibadah yang paling ringan tapi cukup besar pahala. Itu ada hadis Rasulullah seperti itu. Kita melihat orang susah,
Jangan malah kita mengatakan, wah apa nggak susah dia, malas dia, nggak mau bekerja dia. Itu mendatangkan dosa. Tetapi sampai kita lihat dia susah dalam keadaan dia tidak berdaya, ya, kita rendahkan hati kita. Ya Allah, berilah kemudahan padanya, berilah dia sehat ya Allah, berilah kemudahan di rumahnya. Nah, sampai seperti itu kita larut dan merasa bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kita lihat dalam pandangan kita dalam keadaan tidak beruntung. Kita alhamdulillah beruntung Allah berikan. Dan salah satu kita merasakan beruntung yang kita rasakan Allah berikan kepada kita melihat orang yang lebih susah dari kita, pasti kita merasa beruntung. Dalam kehidupan dunia kita melihat orang lebih susah dari kita. Nah, kalau kehidupan akhirat kita melihat orang yang lebih hebat dari kita. Ibadahnya ya hebat, ilmunya banyak gitu. Kebaikannya banyak, kita harus iri. Kemudian berikutnya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keempat akan bisa kita sucikan hati kita dengan ibadah puasa daripada penyakit kikir. Bahasa Aceh krit. Nah, krit ya, kikir. Nah, bagaimana buktinya? Ya. Dengan berpuasa akan kita merasakan bahwa kikir itu tidak ada manfaatnya. Kembali tadi hampir sama juga dengan sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati lainnya. Ya, biasa kita kikir, ya, kikir susah kita mengeluarkan harta. Maka dengan ibadah puasa ini kita bisa merasakan bahwa harta itu tidak ada gunanya dikala disimpan, dikala tidak dinafkahkan. Terasa tidak ada guna harta itu dikala kita tidak salurkan. Kenapa? Ada batas-batasnya bisa kita gunakan. Dikala Allah membatasi tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kita berbuat sesuatu yang memang itu Allah larang. Akhirnya kita terlatih kita, teruji kita akan timbul semacam pembelajaran dalam diri kita. Rupanya apa yang Allah berikan di saat kita bisa berikan terus. Jadi ini akan datang daripada puasa ini yang membuat diri kita ini akan terdidik, terlatih, ada semacam pembelajaran. Khususnya kepada hati. Sasarannya kepada hati. Kemudian kita jelaskan sedikit. Kalau tadi ada pertanyaan, ini cukup 4 dulu yang menyangkut dengan bagaimana membersihkan hati itu, mensucikan hati daripada riya, daripada amarah, takabur dan kikir. Dalam realitanya bisa ibu-ibu rasakan sendiri, ya, bahwa ini benar-benar akan terwujud lewat ibadah puasa. Kemudian satu lagi, bukan ini menyangkut dengan penyakit hati, kita padai sampai di sini. Kita hubungkan sedikit masalah ibadah puasa dengan hati ini dengan ayat yang sekarang tiap malam dibaca oleh penceramah ini. Dan tiap malam juga ibu-ibu baca. Yaitu ayat Al-Baqarah 183. Yaitu panggilannya panggilan hati juga. Panggilan Allah ke hati. Enggak dipanggil kepada label muslim, muslimah, tidak. Yang dipanggil apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman di mana? Di hati. Tepuk dada tanya iman, jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera itu congok, tamak, baik makanan. Tepuk dada tanya iman. Ya ayyuhallazina amanu itu panggilan iman, panggilan hati. Karena iman tempatnya di hati. Iman di hati. Tidak di tangan, tidak di tempat lain. Ya, al-imanu hahuna. Iman itu di hati. Sambil Nabi menunjukkan kepada arah dada. Ya, walaupun di mana, apakah ada iman, kalau kita lihat hati di sebelah ini, jantung sebelah ini.
Ya, itu merupakan alat-alat ataupun unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia yang sangat menentukan, ya, menentukan kehidupan kita dan juga menentukan tentang kepribadian kita. Nah, jadi kami ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan hati, panggilan iman. Perintah Allah yang lain tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Perintah salat enggak ada. Aqimis shalah wa atiz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ada dua macam, ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Aqimis shalah wa atiz zakah itu bentuk tunggal mufrad. Aqimus shalah wa atuz zakah itu bentuk jamak. Tidak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah. Aqimus shalah tidak. Haji juga seperti itu tidak. Ya ayyuhalladzina amanu tidak, tapi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu pergi ke haji, hukumnya wajib. Demikian juga lain. Nah, ini mari kita maknai. Sasarannya ke hati. Wahai orang beriman, ya, iman itu di hati. Jadi kalau iman kita ada, hidup kita tenang, bahagia. Iman melahirkan amal. Mudah kita berpuasa ini. Karena di hati kita ada iman. Dikala sudah bersih yang tadi, sudah bersih ria, sudah bersih amarah, sudah bersih takabur, sudah bersih kikir, itu penuh diisi hati dengan iman. Nah, tidak ada penyakit lagi. Ya, tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit, iman itu tidak subur dia, tidak subur. Sama juga dengan fisik kita ini, jasad kita ini. Kalau ada penyakit, kita nggak sehat. Ya, kalau ada penyakit, makanan yang kita makan ya tidak menjadi energi, tidak menjadi gizi, tidak menjadi sesuatu yang bisa menguatkan fisik kita. Kalau nggak sehat, mau makan banyak, hati-hati ada gula. Nah, mau makan yang lemak-lemak, hati-hati ada kolesterol. Padahal kolesterol lemak itu membangkitkan semangat tubuh. Coba kalau berpuasa tidak ada lemaknya, itu kering kita. Karena nggak sehat tadi. Demikian juga hati ini akan tidak full hati kita, iman itu di hati, karena di dalamnya ada penyakit. Mau ibadah kepada Allah, tapi tersangkut kepada orang. Mau nampakkan sama orang. Terganggu. Jadi iman itu panggilan hati, Allah panggil hati kita, kemudian dengan iman melahirkan amal. Dengan iman melahirkan ketenangan. Bu ya, ketenangan, ketentraman itu paling mahal, Bu, paling mahal. Paling mahal. Maka untuk opname diri, untuk opname hati, bawalah ke pengajian. Jangan diopname ke rumah sakit. Nanti dikasih obat penenang. Kalau ibu sedang gelisah, ibu tidak tenang, bawa terus. Mau ke mana? Mau opname. Makna opname itu mau dikonsentrasikan kepada penenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman hati mereka akan tentram dengan senantiasa ingat kepada Allah. Majlis seperti ini majlis ingat Allah ini. Majlis ingat Allah, bukan majlis bahas yang lain. Bukan majlis mau bahas nanti ini apa menu berbuka nanti. Itu sampingan, bukan utamanya. Sambil iseng-iseng, sambil duduk-duduk, sambil pulang-pulang nanti. Ya, apalagi bisa di-share-share di jamaah. Jamaah ini ada persiapan nanti ini gitu. Enggak apa-apa. Bagus itu, menumbuhkan rasa persaudaraan. Itu juga berangkat dari hati. Ada orang nggak mau menyampaikan sesuatu berita, itu ada supaya orang lain jangan memperoleh sesuatu yang baik. Nah, itu juga tidak bersih hati. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, wahai orang yang punya mata hati, berpuasa. Ya, berpuasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa.
Hang berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa walaupun mungkin merasa berat. Bagaimana orang bekerja berat? Apakah wajib berpuasa? Wajib. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ibadah puasa ini ibadah tertua ini, sudah pernah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi, pengikut kitab Taurat, pengikut kitab Injil, pengikut kitab Zabur, sudah berpuasa. Tapi mereka itu ada yang berpuasa sampai 40 hari. Seperti orang Hindu, berpuasa 40 hari. Ada berpuasa nggak boleh makan makanan tertentu. Kita yang paling ideal berpuasa 12 jam ataupun 13 jam. Ideal dengan daya tahan tubuh kita. Kalau lebih barangkali akan mudarat kita. Bagi orang yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tidak mampu, sakitnya sudah tidak mungkin sembuh, sudah tua sekali, jangan dipaksa berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Berikan fidyah. Tapi kalau kita halangan, tidak bisa berpuasa, nanti saya berikan fidyah saja. Enggak, Allah enggak terima. Satu goni kita kasih fidyah kepada orang miskin, enggak bisa. Kalau memang halangan, ganti. Dalam musafir, ganti. Supaya kita bisa merasakan bagaimana orang yang sekarang sedang berpuasa secara langsung, bagaimana berat berpuasa. Kita kewajiban yang tertunda. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu juga namanya panggilan hati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian terakhir sebelum nanti ada pertanyaan ataupun tanya jawab. Kalau tadi sedikit mungkin ada bertanya, ini mensucikan hati. Kalau salat itu mensucikan hati dan badan. Ya, karena dia bersuci. Kalau zakat mensucikan harta. Begitu banyak harta yang kita peroleh, itu kadang-kadang ada syubhatnya di situ. Ada syubhatnya. Dari profesi apa saja kita cari harta, pasti ada yang tidak halal. Walaupun bukan pasti namanya, tapi adalah. Ada. Orang berjualan, timbangannya barangkali kurang pas. Ya, orang jualan itu di dalam berdagang banyak. Ada celah-celah yang bisa tidak ada bercampur harta. Demikian juga kalau kami dulu di pegawai, ya kan? Dibayarnya penuh, masuk kerja enggak penuh. Ya kan ada itu. Apalagi disumpahkan lagi waktu jadi pegawai, tidak berbuat macam-macam, tapi kadang-kadang dalam perjalanan terjadi. Itu. Ya banyak. Maka semua harta yang kita peroleh itu dari mana saja, yang bukan sengaja cari jalan haram. Jangan nanti ini cari jalan haram nanti bayar zakat. Itu dari pertama sudah dosa. Kita cari jalan yang benar, yang halal, tapi terjadi di sana sini kadang-kadang yang tidak kita duga. Itu. Bersihkan dengan zakat. Hartamu itu bersihkan dengan zakat. Ya, bersih harta dengan zakat. Sedangkan haji itu gabungan semua, mensucikan hati, mensucikan badan, mensucikan harta malah. Ya, yang kita sisihkan menjadi ongkos naik haji itu harta yang betul-betul bersih, harta yang halal karena tempat yang suci, mendatangkan yang suci ke tanah suci. Jadi itu gabungan semua. Dan lebih istimewa lagi kalau di dalam pelaksanaan ibadah haji, setelah kita mensucikan hati, mensucikan tubuh, jasad kita, dan juga ibadah tersebut ibadah yang lebih kepada fisik. Bergerak, rukunya bergerak, tawaf bergerak, sa'i bergerak, wuku di sana juga kemah, ya, lempar jamrah apalagi, semua bergerak. Padahal kalau kita bawa ke dalam rukun salat, batal salat. 3 langkah saja bergerak, batal. Tapi di sana justru harus bergerak. Maka ada dalam keterangan lain bahwa dikala kita berarti berada di padang mahsyar, datanglah ibadah haji membantu kita. Datang ibadah haji membantu kita untuk kita mampu bergerak di tengah-tengah berapa juta manusia, bukan jutaan barangkali, ratusan juta manusia di tengah-tengah padang pasir. Disitulah
Karena pahala itu datang belakangan dia. Datang belakangan. Ya, seperti kalau dari anak datang pahala, dapat kiriman kita. Itu pahala dunia. Orang tua dapat kiriman dari anak. Itu pahala. Makna pahala itu pembalasan. Pembalasan yang tulus. Nah, itu pahala dunia. Tapi kalau pahala akhirat di sisi Allah, Allah yang balas. Kan ada kalimatnya. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak bisa dihitung. Begitu banyaknya. Nah, jadi itu kalau dalam pahala dunia ini merupakan kesenangan yang diberikan oleh orang-orang barangkali yang sudah pernah kita berikan pertolongan, kita tolong, kita bantu. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin demikian saja dulu sebagai penyampaian awal pengantar ini. Mungkin nanti ada pertanyaan boleh langsung ataupun mungkin lewat ditulis pertanyaannya juga boleh. Yang penting bahwa ibu-ibu ikuti pengajian ini tiap hari, ya. Karena pengajian ini menambah ilmu, walaupun sudah ada ilmu, tapi memperkuat ilmu itu salah satu pencerahan. Pencerahan. Makna pencerahan itu dengan ilmu jalan kita lebih termotivasi untuk beribadah. Termotivasi untuk beribadah. Ya justru pengajian ini pun ibadah, tapi lebih termotivasi lagi untuk beribadah. Ya, apalagi apalagi ibadah-ibadah yang sudah rutin dalam bulan puasa, ya salat malam, salat tarawih, baca Al-Quran. Mulai hari ini kita sudah mulai start baca Al-Quran. Sampai hari ini mungkin dari malam sampai nanti sore sudah ada 1 juz. Kemudian terus sambil kita baca, kemudian kita maknai, kita memahami maknanya. Kemudian kita memahami kalau ada tafsirnya. Nah, jangan kita lewatkan kesempatan yang baik ini. Mungkin bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Nah yang hanya Ustaz iya. Mungkin Ramadan terakhir boleh. Kita merasakan mungkin ya saat terakhir ini. Ada pun di antara jamaah kita yang dulu sesama di sini sekarang udah meninggal? Ramadan dulu. Saya ingat kalau di kampung saya Ibu Nur Hakimah udah meninggal. Mungkin yang lain lagi banyak malah. Ya, itulah. Bukan kita berdoa supaya cepat meninggal, malah disunatkan kita berdoa panjang umur. Ya, mungkin saya yang menyampaikan, Ustaz yang menyampaikan, tapi ya senantiasa kita berdoa panjang umur, berkah umur, ya, diberikan kemudahan-kemudahan. Kalaupun di kala satu ketika kita memang sudah sampai waktunya, berilah ya Allah kesudahan kepada kami dengan kesudahan yang baik. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali amal kita datang, Bu. Amal pengajian datang. Kawan-kawan kita yang satu pengajian datang. Sedang sakit saja datang kawan, rasanya kita sembuh. Rindu kita kepada kawan-kawan. Tapi kalau tidak ada, kemana mau kita sangkutkan hati kita? Datang amal ibadah kita, datang pahala baca Al-Quran. Kebaikan itu enggak pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan datang pada waktunya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik enggak pernah hilang, yang buruk enggak pernah hilang. Dengan kecanggihan sekarang kan kita lebih membantu. Kalau kita dulu takut, bukan takut malah di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Sekarang di dinding ada malaikat itu. CCTV namanya. CCTV itu malaikat modern. Banyak ditangkap pencuri, dilihat foto di CCTV, di print kembali, bisa dapat. Lebih canggih, apalagi Allah lebih hebat lagi bisa berbuat. Demikian ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ibu-ibu ya Allah berikan petunjuk, ya diberikan hidayah oleh Allah. Ibu ringan melangkahkan kaki kemari, walaupun di sana sini kami juga yang berikan materi, ada kekurangan-kekurangan, pasti banyak kekurangan. Saya merasakan banyak sekali kekurangan, mungkin keterbatasan waktu, ya. Maka dalam hal itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting ibu-ibu setiap hari ya lebih ramai lagi dari ini, Bu. Ini jalan kita menuju surga, Bu. Raudatul Jannah. Siapa yang tidak senang masuk surga. Maka oleh demikian pada hari ini
kita padai, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.